sahabat Bimba, perkenalkan nama aku Afira Maulani Zulkifli. Aku adalah motivator Bimba AIUEO Unit Tanjung Duren. Hari ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan terkait tugas belajar di luar kelas hari ketiga yang mengenai metode job description motivator pada kegiatan insidentil, tugas dan tanggung jawab motivator, dan tanggung jawab motivator di kelas. Motivator harus mendekati murid dengan lembut dan sabar, mencoba memahami alasan kenapa murid tidak mau masuk kelas, serta menawarkan solusi atau kegiatan yang menarik untuk membujuk murid masuk di kelas. Apabila ada murid yang menangis, motivator harus menenangkan murid dengan kata-kata yang menenangkan, memberikan perhatian dan rasa yang aman, serta mencoba mencari tahu penyebab tangisannya untuk bisa memberikan bantuan yang sesuai. Motivator harus menghampiri murid yang mengganggu dan secara bijaksana mengalihkan perhatiannya ke kegiatan yang positif atau menugaskan aktivitas yang menarik untuk menghentikan perilaku yang mengganggu. Motivator harus mendekati murid yang melamun, mengajak bicara dengan ramah, dan melibatkan murid dalam kegiatan yang dapat menarik perhatiannya dan membuat kembali fokus. Tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu adalah mengadakan evaluasi perkembangan murid, membuat rencana pembelajaran untuk minggu berikutnya, dan yang ketiga, mengadakan pertemuan dengan orang tua murid untuk memberi laporan kemajuan dan mendapatkan masukan. Dan terakhir, mengatur dan merencanakan kegiatan mingguan yang melibatkan seluruh murid. Tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari adalah menyambut murid dengan ramah setiap pagi, mengawasi dan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar, memberikan bimbingan dan dukungan kepada murid selama kegiatan berlangsung, mencatat perkembangan dan kebutuhan khusus setiap murid, dan mengkomunikasikan informasi penting kepada orang tua atau wali murid. Cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak adalah berinteraksi secara rutin dan aktif dengan murid, mengamati perilaku dan respon murid dalam berbagai situasi dan kegiatan, bertanya langsung kepada murid tentang minat dan kesukaan mereka, melakukan kegiatan yang memungkinkan murid mengekspresikan diri seperti permainan, diskusi, atau proyek kreatif, dan berbicara dengan orang tua atau wali murid untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai karakter dan kesukaan murid. Target suasana kelas di Bimba AIUEO adalah menciptakan lingkungan yang menyenangkan, positif, dan mendukung. Kegiatan harus dirancang sedemikian rupa sehingga anak-anak merasa senang, termotivasi, dan tertarik untuk belajar. Anak-anak harus merasa aman dan nyaman untuk bereksplorasi dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar. Cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO adalah motivator harus menggunakan pendekatan yang menyenangkan dan interaktif dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menggunakan metode yang sesuai dengan minat dan kesukaan murid untuk menjaga perhatian dan semangat mereka. Yang ketiga, memberikan pujian dan reward secara konsisten untuk setiap usaha dan pencapaian yang dibuat oleh murid. Yang keempat, mengatur kegiatan yang beragam dan menarik agar murid tidak merasa bosan. Yang kelima, membangun hubungan yang baik dan komunikatif dengan setiap murid untuk memahami kebutuhan dan karakteristik mereka. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi berskala untuk menilai kemajuan murid dan menyesuaikan metode pembelajaran jika diperlukan. Menetapkan dan menerapkan aturan kelas yang jelas untuk menjaga ketertiban dan keamanan, mengawasi anak-anak secara aktif selama kegiatan berlangsung untuk mencegah perilaku yang berpotensi membahayakan, menyusun ruang kelas agar bebas dari benda-benda yang bisa membahayakan anak, menciptakan lingkungan yang ramah di mana anak-anak merasa bebas untuk menyampaikan kekhawatiran atau masalah mereka.
Yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas yang aman adalah menciptakan lingkungan yang ramah dan menyambut semua anak dengan senyuman dan sikap positif, menyusun ruang kelas agar rapi dan menarik, serta menyediakan tempat duduk yang aman dan bahan-bahan belajar yang mudah diakses, mendengarkan dan menghargai setiap anak, memastikan bahwa setiap anak merasa dihargai dan diperhatikan, mengurangi stres dan dengan pendekatan pengajaran yang santai dan menyenangkan. Yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi anak-anak adalah menunjukkan empati dan perhatian terhadap setiap anak, memberikan dukungan emosional dan membimbing ketika anak-anak membutuhkan, menggunakan kata-kata yang positif dan penuh kasih sayang dalam setiap interaksi dengan anak-anak, memberikan pelukan atau sentuhan yang ramah ketika sesuai dan dibutuhkan untuk menunjukkan kasih sayang, menghargai perbedaan individu dan merayakan keberhasilan serta pencapaian setiap anak-anak. Yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan adalah menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan kreatif, menyediakan berbagai aktivitas yang menarik dan bervariasi untuk menjaga minat anak-anak, melibatkan anak-anak dalam proses belajar melalui permainan, cerita, dan kegiatan seni, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan anak sehingga mereka merasa puas dan termotivasi, menghargai dan merayakan setiap upaya dan pencapaian anak-anak untuk menjaga semangat mereka. Mengamati dan mengidentifikasi minat individu setiap anak. Yang kedua, menyusun kegiatan belajar yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplorasi dan mengejar minat mereka melalui proyek-proyek dan aktivitas yang relevan. Yang keempat, menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua untuk mendapatkan wawasan tentang minat anak di luar kelas. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik positif dan dorongan untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama, mengamati dan menilai perkembangan setiap anak secara teratur. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan masing-masing anak. Yang ketiga, mengatur kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan anak. Dan empat, memberikan tantangan yang tepat yang dapat membantu anak berkembang lebih lanjut tanpa merasa terbebani. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan orang tua dan tenaga ahli lain jika diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan anak. Nah, itu tadi jawaban-jawaban terkait tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sahabat Bimba.